Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat. Selawat beriring salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita dapat berkumpul dalam forum diskusi pada hari ini. Baiklah, pertama-tama kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai Islam ditinjau dari berbagai aspek. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Erdinan Syahgoli sebagai moderator dan ketiga pemateri. Pemateri pertama, Sri Rizka Ananda Lubis. Pemateri kedua, Fitri Hotdiana. Pemateri ketiga, Muhammad Aji Masad. Baiklah, saya persilakan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya, Sri Rizka Ananda Lubis, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Islam sebagai doktrin dan ajaran. Pengertian doktrin. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris, doktrin, yang berarti ajaran. Dari kata itu kemudian dibentuk kata doktrin yang berarti berkenaan dengan ajaran. Istilah doktrin biasanya berhubungan dengan dua hal, yaitu yang pertama sebagai penegasan suatu kebenaran atau a truth, dan yang kedua berkaitan dengan ajaran atau teach. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab menegaskan kebenaran adalah melalui ajaran, sedangkan yang diajarkan biasanya berkaitan dengan kebenaran. Oleh karena itu, doktrin lebih dikenal dengan ajaran-ajaran yang bersifat absolut, yang tidak boleh diganggu-gugat. Dapat kita simpulkan bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran atau pendirian suatu agama dan aliran, atau segolongan ahli yang tersusun dalam sebuah sistem yang tidak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu Islam sebagai doktrin. Islam merupakan agama yang sangat multidimensial yang dapat dikaji dari berbagai aspek, baik dari tinjauan budaya sosial maupun dari aspek doktrin. Agama Islam, apabila ditelaah dari aspek doktrin, maka yang akan muncul adalah ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam itu sendiri, yang bisa saja ajaran tersebut tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Dalam Islam, trilogi doktrin atau ajaran Islam biasa dikenal dengan trilogi ajaran ilahi, yakni iman, Islam, dan ihsan. Iman. Kata iman dari segi etimologi atau bahasa merupakan bentuk masdar dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti kepercayaan. Kata iman juga menurut Imam Al-Ghazali berartikan at-tashdiku atau pembenaran. Dalam Al-Quran, ditemukan kata iman mengandung dua makna, yaitu yang pertama, aman, mengamankan atau memberikan keamanan. Yang kedua, mengandung makna yakin, percaya, atau beriman. Islam. Secara harfiah, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yakni aslama, yuslimu, islaman, yang berarti keselamatan. Sedangkan secara terminologi, Islam mengandung pengertian ketundukan, kepasrahan, dan ketaatan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, tidak musyrik kepadanya, kemudian melaksanakan segala perintahnya, seperti melaksanakan sholat, zakat, berpuasa, haji, serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Ihsan. Dalam literatur Arab, kata ihsan berarti berbuat baik atau perbuatan baik. Sedangkan secara terminologi, ihsan bermakna sesuai dengan penjelasan Rasulullah, yakni engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak, maka sesungguhnya ia melihatmu. Kata ihsan dalam Al-Quran mempunyai banyak makna, di antaranya adalah sesuai dengan ayat yang berbunyi, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surah An-Nisa ayat 125. Iman, Islam, dan ihsan merupakan tiga serangkai atau trilogi doktrin ajaran ilahi yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, seseorang dikatakan sebagai muslim sejati apabila ia mampu menyatukan tiga dimensi tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, trilogi tersebut menjadi tiga kerangka dasar Islam yang digunakan dalam tiga bidang pemikiran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, Islam sebagai ajaran, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama din, dan yang kedua syariah. Islam sebagai din adalah aturan Allah yang diturunkan kepada semua manusia melalui nabi-nabinya. Jadi, din itu adalah aturan Allah yang berlaku untuk semua nabi dan rasul. Ringkasnya, Islam sebagai din adalah tauhid. Semua nabi dan rasul Allah adalah mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai din. Karena itu, pada tahap din, semua penganut agama Islam
seragam dalam bertauhid dan berdin. Tidak ada perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah. Islam sebagai syariah maksudnya Islam sebagai aturan Allah yang diturunkan kepada masing-masing Nabi dan Rasul. Masing-masing Nabi dan Rasul menerima syariah yang akan dijalankan oleh umatnya. Oleh karena itu, masing-masing Nabi dan Rasul memiliki perbedaan syariah sesuai dengan perkembangan umat manusia. Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya dari setiap yang datang, kemudian mengoreksi dan menghapus nasyik yang datang lebih dan meneguhkan nilai-nilai pri-kemanusiaan yang sehat, agar tercapai hak yang menjamin kebahagiaan insani di dunia dan di akhirat kelak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Hodiana sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu Islam sebagai pemikiran. Islam sebagai pemikiran atau pemahaman memberikan ruang kajian ilmiah yang tidak kalah luasnya dengan Islam sebagai wahyu. Banyak perdebatan-perdebatan antara kelompok-kelompok teologi merupakan perdebatan dalam tataran ini. Contohnya adalah masalah tingkah laku seorang manusia. Apakah ia mempunyai kehendak sendiri ataukah pekerjaannya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bersifat pemahaman, maka ilmu-ilmu itu berbeda antara satu dengan lainnya. Pemahaman manusia terikat oleh ruang dan waktu. Artinya pemahaman itu sah-sah saja berbeda antara orang dan kelompok orang. Pemahaman terhadap sumber ajaran Islam kemudian melahirkan teks. Teks sebagai hasil formulasi dan pemahaman orang harus selalu dikritik untuk mengembangkannya. Teks hasil pemahaman itu telah melahirkan sejumlah literatur yang merupakan khanazah ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam sebagai pemikiran terbagi menjadi dua, yaitu 1. Al-Quran sebagai sumber pemikiran Islam. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepadanya, manusia membutuhkan berbagai hal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa pangan, sandang untuk melindungi diri dari suhu alam di sekitarnya, papan demi keselamatannya dari gangguan makhluk lain, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemudahan hidup. Dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan inilah manusia diberikan akal dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena manusia adalah makhluk yang dinamis. Sebagai makhluk dinamis, ia senantiasa mengalami perubahan dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Pada sisi lain, peraturan dan hukum merupakan doktrin yang bersifat mengikat. Maka, jika peraturan dan hukum absolut yang mengatur masyarakat tersebut berjumlah banyak lagi terperinci, tentulah dinamika masyarakat yang diatur oleh peraturan dan hukum absolut yang demikian akan menjadi terikat. Atau kemungkinan kedua, yakni peraturan atau hukum itu tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman atau tidak up to date, sehingga pada akhirnya akan ditinggal oleh penganutnya. 2. Hadis sebagai sumber pemikiran Islam. Dalam pemikiran Islam, kedudukan hadis sangatlah penting karena dapat memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan yang ada dalam Al-Quran dan memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kehidupan manusia. Banyak hadis Nabi yang memiliki relevansi ke arah dasar pemikiran dan implikasi langsung bagi pengembangan dan penerapan dunia pendidikan. Dapat dilihat berbagai posisi dan fungsi al-hadis Nabi sebagai sumber pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam Al-Quran, tapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, saya persilahkan pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Masad. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu Islam sebagai
realitas sosial. Kata Islam dalam berbagai kajian ilmiah, terutama sejarah, bisa diartikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama agama, negara, dan kultur. Islam sebagai fenomena agama mengacu pada sistem kepercayaan dan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diwahyukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam sebagai negara adalah kesatuan dan kesepakatan politik yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta konsepsi yang berkembang di suatu masyarakat. Islam yang menjelma dalam bentuk pemerintahan seperti kekhilafahan, kesultanan, daulat-daulat, dan keamiran. Dalam memberikan suatu pengantar buku yang diterjemahkan dari karya Richard C. Martin, Amin Abdullah juga menjelaskan bahwa Islamic Studies selalu masih dianggap sebagai bagian dari Orientalisme. Hubungan antara Barat dan Timur masih selalu diwarnai dengan sikap saling curiga yang berlebihan. Padahal dalam batas-batas tertentu, hubungan antar keduanya merupakan bagian yang saling menguatkan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Selanjutnya tentang sejarah politik Islam. Sejarah perkembangan Islam mencatat bahwa Islam tumbuh berkembang pesat di wilayah Yasrib. Wilayah ini dihuni oleh beberapa kabilah, diantaranya kabilah Aus, Khazraj, dan Yahudi. Perkembangan Islam di Yasrib dipengaruhi oleh adanya pertentangan perebutan kedaulatan dan kekuasaan antara kabilah Aus, Khazraj, dan Yahudi. Selain itu, perkembangan Islam juga didukung oleh adanya keyakinan pada tubuh kaum Yahudi dengan aliran monoteisme yang mencelah para penyembah berhala dan berkeyakinan bahwa akan datang suatu saat seseorang nabi yang akan mendukung mereka dengan memberantas para penyembah berhala. Dari peristiwa-peristiwa lalu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama Islam juga mempunyai kaitan yang erat dengan aspek politik. Pakar berpendapat bahwa gerakan politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan langkah yang cerdas dan penuh dengan perhitungan. Hal ini terbukti dengan adanya keberhasilan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dalam melakukan perintah hijrah. Para peneliti sejarah politik ada yang mengkategorikan bahwa corak politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bercorak teori demokratis, yaitu suatu pola pemerintahan yang dalam setiap menyelesaikan persoalan terlebih dahulu melakukan musyawarah, baru kemudian menunggu ketetapan dari Tuhan. Selanjutnya, sejarah ekonomi Islam. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasinya dalam Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Mekkah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab pada masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah SAW memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Dalam hal perekonomian, Rasulullah SAW telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh kecewa. Ia selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar dan kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Adapun perkembangan pemikiran pada masa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, pengeluaran negara di masa Rasulullah SAW. Dan yang keempat, Baitul Mal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada ketiga pemateri kita yang telah memaparkan sedikit materi mengenai Islam ditinjau dari berbagai aspek. Mungkin cukup sekian video penjelasan singkat kami. Jikalau teman-teman ada yang masih belum paham dan mengerti mengenai materi kami, bisa dipertanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.